Pelajaran Sekolah Sabat, Selasa 17 Juni 2025, pelajaran yang ke-12. Untuk judul pada hari ini adalah Menyembah Patung Lagi. Para pelajar Alkitab telah lama melihat hubungan antara Daniel 3 dan apa yang Wahyu ajarkan tentang peristiwa-peristiwa akhir zaman. Dan dengan alasan yang baik juga, karena Daniel 3 dengan perintah yang dapat menyebabkan hukuman mati untuk menyembah patung, mencerminkan apa yang Wahyu ajarkan tentang perintah yang dapat menyebabkan hukuman mati untuk menyembah patung lain. Dan kepadanya diberikan kuasa untuk memberikan nyawa kepada patung binatang itu, sehingga patung binatang itu berbicara juga dan bertindak begitu rupa sehingga semua orang yang tidak menyembah patung binatang itu dibunuh. Wahyu 13 ayat 15. Bacalah Wahyu 13 ayat 11 sampai 17, Wahyu 14 ayat 9, 11, 12, Wahyu 16 ayat 2, Wahyu 19 ayat 20, dan Wahyu 20 ayat 4. Perbedaan apakah yang ada di sini yang membandingkan perintah Allah dengan perintah manusia? Saya baca di dalam Wahyu 13 ayat 11 sampai 17. Dan aku melihat seekor binatang lain keluar dari dalam bumi dan bertanduk dua sama seperti anak domba, dan ia berbicara seperti seekor naga. Dan seluruh kuasa binatang yang pertama itu dijalankannya di depan matanya. Ia menyebabkan seluruh bumi dan semua penghuninya menyembah binatang pertama yang luka parahnya telah sembuh. Dan ia mengadakan tanda-tanda yang dahsyat. Bahkan ia menurunkan api dari langit ke bumi di depan mata semua orang. Ia menyesatkan mereka yang diam di bumi dengan tanda-tanda yang telah diberikan kepadanya untuk dilakukannya di depan mata binatang itu. Dan ia menyuruh mereka yang diam di bumi supaya mereka mendirikan patung untuk menghormati binatang yang luka oleh pedang namun yang tetap hidup itu. Dan kepadanya diberikan kuasa untuk memberikan nyawa kepada patung binatang itu, sehingga patung binatang itu berbicara juga dan bertindak begitu rupa sehingga semua orang yang tidak menyembah patung binatang itu dibunuh. Dan ia menyebabkan sehingga kepada semua orang, kecil atau besar, kaya atau miskin, merdeka atau hamba, diberi tanda pada tangan kanannya atau pada dahinya. Dan tidak seorang pun yang dapat membeli atau menjual selain daripada mereka yang memakai tanda itu, yaitu nama binatang itu atau bilangan namanya. Wahyu 14 ayat 9, 11, dan 12. Dan seorang malaikat lain, malaikat ketiga, menyusul mereka dan berkata dengan suara nyaring, "Jikalau seorang menyembah binatang dan patungnya itu dan menerima tanda pada dahinya atau pada tangannya, maka asap api yang menyiksa mereka itu naik ke atas sampai selama-lamanya, dan siang malam mereka tidak henti-hentinya disiksa, yaitu mereka yang menyembah binatang serta patungnya itu, dan barang siapa yang telah menerima tanda namanya." Yang penting di sini ialah ketekunan orang-orang kudus yang menuruti perintah Allah dan iman kepada Yesus. Wahyu 16 ayat 2. Maka pergilah malaikat yang pertama dan ia menumpahkan cawanya ke atas bumi, maka timbullah bisul yang jahat dan yang berbahaya pada semua orang yang memakai tanda dari binatang itu dan yang menyembah patungnya. Wahyu 19 ayat 20. Maka tertangkaplah binatang itu dan bersama-sama dengan dia nabi palsu yang telah mengadakan tanda-tanda di depan matanya, dan dengan demikian ia menyesatkan mereka yang telah menerima tanda dari binatang itu dan yang telah menyembah patungnya. Keduanya dilemparkan hidup-hidup ke dalam lautan api yang menyala-nyala oleh belerang. Wahyu 20 ayat 4. Lalu aku melihat tahta dan orang-orang yang duduk di atasnya. Kepada mereka diserahkan kuasa untuk menghakimi. Aku juga melihat jiwa-jiwa mereka yang telah dipenggal kepalanya karena kesaksian tentang Yesus dan karena firman Allah, yang tidak menyembah binatang itu dan patungnya, yang tidak juga menerima tandanya pada dahi dan tangan mereka, dan mereka hidup kembali dan memerintah sebagai raja bersama-sama dengan Kristus untuk masa 1000 tahun. Umat Tuhan dipanggil untuk menyembah Dia yang menjadikan langit dan bumi dan laut dan semua mata air, yaitu Sang Pencipta, berlawanan dengan binatang dan patungnya.
Tiga laki-laki Ibrani menghadapi ancaman serupa, menolak untuk menyembah apapun selain Tuhan Pencipta yang sama. Karena itu, betapapun berbedanya keadaan antara apa yang terjadi di dataran Dura dengan perintah untuk menyembah patung sebagai lawan dari Sang Pencipta dan apa yang akan terjadi di seluruh dunia dengan seruan untuk menyembah patung sebagai lawan dari Sang Pencipta, prinsipnya adalah sama. Bacalah Roma 1 ayat 18 sampai 25. Perhatikan hubungan antara Roma 1 ayat 18 dan Wahyu 14 ayat 9 dan 10 tentang murka Allah. Dengan cara apakah masalah penyembahan patung hanyalah manifestasi lain dari prinsip yang sama ini tentang kepada siapa manusia pada akhirnya memberikan kesetiaannya? Saya baca dalam Roma 1 ayat 18 sampai 25. Sebab murka Allah nyata dari sorga atas segala kefasikan dan kelaliman manusia yang menindas kebenaran dengan kelaliman, karena apa yang dapat mereka ketahui tentang Allah nyata bagi mereka, sebab Allah telah menyatakannya kepada mereka. Sebab apa yang tidak nampak daripadanya, yaitu kekuatannya yang kekal dan keilahiannya, dapat nampak kepada pikiran dari karyanya sejak dunia diciptakan, sehingga mereka tidak dapat berdalih. Sebab sekalipun mereka mengenal Allah, mereka tidak memuliakan Dia sebagai Allah atau mengucap syukur kepadanya. Sebaliknya, pikiran mereka menjadi sia-sia dan hati mereka yang bodoh menjadi gelap. Mereka berbuat seolah-olah mereka penuh hikmat, tetapi mereka telah menjadi bodoh. Mereka menggantikan kemuliaan Allah yang tidak fana dengan gambaran yang mirip dengan manusia yang fana, burung-burung, binatang-binatang yang berkaki empat atau binatang-binatang yang menjalar. Karena itu Allah menyerahkan mereka kepada keinginan hati mereka akan kecemaran, sehingga mereka saling mencemarkan tubuh mereka. Sebab mereka menggantikan kebenaran Allah dengan dusta dan memuja dan menyembah makhluk dengan melupakan penciptanya yang harus dipuji selama-lamanya. Amin. Wahyu 14 ayat 9 dan 10. Dan seorang malaikat lain, malaikat ketiga, menyusul mereka dan berkata dengan suara nyaring, jikalau seorang menyembah binatang dan patungnya itu dan menerima tanda pada dahinya atau pada tangannya, maka ia akan minum dari anggur murka Allah yang disediakan tanpa campuran dalam cawan murkanya, dan ia akan disiksa dengan api dan belerang di depan mata malaikat-malaikat kudus dan di depan mata Anak Domba. Penyembahan tidak selalu berarti membungkuk dan mempersembahkan ukupan, meskipun bisa. Kita menyembah apapun yang memegang kesetiaan tertinggi kita. Ketika Anda memikirkan siapa Tuhan itu, Pencipta kita, dan setelah apa yang telah Dia lakukan bagi kita di dalam Yesus penebus kita juga, maka tentu saja Dia sendirilah yang harus disembah. Hal lainnya adalah penyembahan berhala. Mungkin ini membantu menjelaskan kata-kata Yesus yang keras di sini. Siapa yang tidak bersama aku, ia melawan aku, dan siapa tidak mengumpulkan bersama aku, ia mencerai-beraikan. Matius 12 ayat 30. Peristiwa-peristiwa akhir hanya akan menjadi manifestasi dramatis dari kebenaran ini. Demikianlah bacaan pelajaran Sekolah Sabat Selasa 17 Juni 2025. Sampai bertemu di bacaan pelajaran Sekolah Sabat selanjutnya. Tuhan memberkati.